Ini segmen Tahukah Anda? Oh, ini tahu nggak? Kalau makanan-makanan ini sering kita temukan sehari-hari dan mungkin ini adalah makanan yang menyebabkan kolesterol kita menjadi tinggi. Dokter Ida gimana? Dokter Ida udah senyum-senyum dari tadi nih. Dokter Sheila juga. Wah, iya, ini makanan kesukaannya Dokter Vito semua nih. Ada cumi-cumi, ada ayam goreng, kulit ayam yang sangat menggiurkan ini. Iya. Terus udah gitu ada rendang, terus kue lapis. Dan tadi ini ikan patin ya. Nah, kali ini kita membedah ya, bedah satu persatu makanan-makanan ini. Kita langsung awal dengan ayam. Dokter Sheila suka ayam juga? Enggak, sekarang sih nggak suka. Jadi cuma aku aja suka ini semua ya. Oke, ini ayam goreng, dokter. Ini ayam goreng ini kan paling sering ditemukan di sini. Apakah memang ayam goreng ini tinggi kadar kolesterolnya? Iya, pasti. Ya, jadi ayam goreng, ayamnya sendiri aja sudah tinggi kolesterolnya. Karena orang suka makan ininya kan, kulitnya yang kriuk-kriuk itu kan. Kulitnya, justru biasanya dagingnya belakangan, dagingnya makan dulu, kulitnya belakangan ya. Apalagi model masaknya dengan deep fried, baru dia bisa garing kriuk-kriuk kan. Pernah nggak lihat cara masaknya? Waduh, aku nggak pikirin tuh, tahu makannya aja kayaknya ya. Nah, itu ayamnya dibalut dengan tepung, kemudian digoreng, berenang di dalam minyak. Kalau model dia berenang seperti ini, artinya dia deep fried. Dan deep fried itu sangat banyak menyerap minyak. Dan terutama minyaknya jadi jenisnya trans, karena model sudah diubah, sudah digoreng ya. Dan itu semua dalam tubuh akan diubah menjadi kolesterol. Aduh, itu dia. Nah, sekali lagi saya mau nanya lagi nih. Kalau ada kan orang makan ayam ini suka pakai tisu sampai dikekep, semua kan udah keluar semua minyaknya. Nah, itu efek gak tuh? Kan ya nggak efek, nggak efek. Dia hanya mengurangi minyak yang tadi bekas gorengan. Tapi minyak yang terkandung di dalam bahan yang sudah digoreng tadi kan dia nggak mungkin meresin keluar. Karena kan dari mentah menjadi matang, dari proses pengolahan itu tetap ada minyak yang masuk. Atau nawar lagi. Ada orang yang dia tertentu, yang penting nggak makan nasi tapi dia makan ayam, kulitnya dilepas sama dia. Jadi kan mengurangi tuh. Ya. Itu efek nggak? Nah, itu lumayan efek. Jadi kulitnya jangan dimakan, kemudian hanya makan dagingnya aja. Biasanya orang seperti itu dia akan peres dulu dagingnya pakai tisu supaya minyak-minyaknya keluar lah. Itu lumayan menolong lah dibanding makan sedikit utuh. Ya nolong lah ya. Oke lah ya sudah. Nah, Dok, ini di depan kita udah ada nih, Dok. Ini ada tabelnya tadi bahwa kandungan isinya dari ayam goreng tepung ini, Dok. Apa tuh? Nah, ini dia. Ini ada fatnya berapa? Kolesterolnya 87 mili ya. Kolesterol 87 mg ya, sodium ya. Ini ada garam juga, natrium ya. Sodium itu natrium ada 77 mg ya. Potasium ada 2739 mg. Waduh. Nah, itu gimana tuh, Dok? Ini kayak saham aja nih. Apa nih? Jadi gimana, Dok? Lihat ya, kita baca mulai dari total fat. Jadi dalam 100 gram ayam ya, kira-kira paha bawah lah. Tahu ya kalau ayam tuh ada paha bawahnya, pentungan itu ya. Nah, si pentungan itu kira-kira mengandung lemaknya 12 gram. Dan umumnya lemaknya terdiri dari safa. Safa itu adalah lemak jenuh. Dan lemak jenuh itu di dalam tubuh tidak baik efeknya. Karena nanti akan dalam metabolisme tubuh bisa menghasilkan kolesterol juga. Aduh, ini ya makanya karena orang-orang suka bilang kenapa makin lama makin muda orang yang menderita penyakit jantung, stroke. Nah itu, Dok, makanya ya. Makannya kayak gini udah jelas kelihatan ya makannya ini. Dan ini sangat banyak ditemukan sehari-hari. Oke. Kita lihat lagi nih, yang lain gimana? Yang kedua nih, kesukaannya Dokter Vito nih. Kenapa aku semua yang suka ya? Telur. Oh ini telur ya. Telur, ya. Ini kayaknya bentuknya mirip kayak ini loh, mirip kayak kalau kita makan takjilan kemarin ya. Apa tuh? Ini kayak biji salad. Oh, bukan ya. Ini telur ya. Ini telur. Hampir setiap hari orang bilang telur tuh bakal bergizi. Dan telur ini makanan yang paling unik menurutku karena telurnya jelas-jelas dari ayam tapi bilangnya mata sapi. Aneh kan? Nah, jadi gimana dengan kuning telur yang katanya sering dipisahin? Nah, suka lihat nggak? Ini ada telurnya dua. Yang satu melewer gini, yang satu bunder. Utuh ya, kayak bola. Nah, ini adalah proses yang sudah diasinkan. Jadi ini telur asin. Telur asin bebek kan biasanya yang masih hijau-hijau itu ya, Dok, ya? Yang masih mentah. Ini kalau kita ambil kuningnya seperti ini. Nah, kalau ini yang telur ayam kampung atau ayam negeri yang tidak diasinkan yang masih segar, pasti modelnya dia akan melewer gitu, agak melebar sedikit. Nah, kalau ini kan bulatnya utuh kayak bola gitu ya. Nah, kandungan kolesterolnya dalam kuning telur itu kita hitung dalam 100 gram. 100 gram kuning telur tuh kira-kira 6 butir. 6 butir 2000 mg. Jadi dalam satu butir kira-kira mengandung 300-an miligram. Ya. Padahal sehari aja jatah kita untuk makan begini tuh berapa, Dokter? Harus tahu tuh mereka ya. Jadi satu hari, makanya bagi mereka yang punya kolesterol tinggi, oleh WHO dianjurkan supaya konsumsi kolesterol kurang dari 200 mg per hari. Itu buat kita yang punya risiko.
Kalau buat mereka yang sehat, dia boleh kurang dari 300 mg per hari. Berarti tetap aja nggak boleh satu ini ya dok ya? Kalau mau ini ya paling separuh. Dibagi dua ya, aja ya? dibagi dua. Karena kan makanan kita bukan cuma kuning. Nanti ada dagingnya, ada kuehnya. Apalagi digoreng ini dok nanti nih. Digoreng pakai, waduh, makanya nih. Oke, ini udah ada kesukaannya dokter Vito juga nih, rendang. Rendang, ya. Nah ini gimana nih dok, kalau misalnya satu porsi rendang biasanya minimal setengahnya ini ya kita makan. Jadi kalau daging satu porsi itu kira-kira 35 gram ya kalau kita hitung. Jadi kira-kira separuhnya. Nah daging ini justru kolesterolnya nggak terlalu banyak. Dalam kondisi mentah ya, tidak dalam bentuk olahan. Dalam kondisi mentah, kolesterolnya kira-kira ada 100 mg. Mentah ya, kita ya. Itu udah mau loncat dari wih nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang kita nggak makan daging mentah, yang kita makan sudah diolah. Dan dengan proses pengolahan kita ikut menambahkan lemak-lemak jenuh dan juga lemak trans. Dan kita tahu lemak jenuh dan lemak trans sangat jelek untuk tubuh kita. Apalagi dibikin santan lagi ya, waduh, apalagi dibikin, aduh ini udah. Berarti ini, jadinya berapa nih dok, kalau misalnya satu porsi ini jadinya kolesterolnya udah berapa kalau nih, kita dok? makan satu potong ini berarti kira-kira 2 porsi daging mentahnya ya, itu kolesterolnya bisa dengan proses pengolahan bisa sekitar 400 mg ya, 300 or 400 mili. Tergantung santan kentalnya berapa banyaknya dia pakai. Aduh, ini ada banyak makanan-makanan lain yang ternyata memang bukan gorengan, tapi ternyata bisa memicu kolesterol juga naik. Mau tahukah? Kita tetap dalam segmen Tahukah Anda di dalam Ayo Hidup Sehat sesaat lagi. Ya, kita kembali lagi dalam segmen Tahukah Anda. Dan ini sebenarnya kita bukan mau nakut-nakutin ya dengan makanan yang enak ini di depan kita semuanya, tapi biar masyarakat juga bisa lebih memilih dengan cerdas ya, jangan sampai terkena kolesterol juga. Ya. Nah, sekarang tapi kita tahu bahwa makanan ini sebenarnya ada hal kita temui sehari-hari. Jadi kalau orang bilang mau gimana hidup sehat, nah ini caranya makanya ya. Nah kita lanjutkan sekarang ya. Makan tadi udah makan ayam tadi udah ya. Tadi makan telur juga udah. Sekarang apa lagi? Daging udah daging. Nah ini apalagi nih kesukaannya dokter Vito nih. Semua kesukaan dokter Vito ya Drusilla ya. Oke. Ini cumi-cumi nih dok. Ini sebenarnya kalau menurut aku tuh ini menggelikan dok, tapi menurut dokter Vito ini enak banget. Sebenarnya emang enak nih, sebenarnya enak. Bisa juga kan dibakar sebenarnya kan, ya. Oke. Dokter Ida, bagaimana dokter Ida pendapat dokter Ida mengenai cumi ini? Cumi itu suka disebut sebagai biangnya kolesterol, ya. Terutama cumi yang bertelur dalamnya. Taunya gimana tuh dok? Ada telurnya. Kan sering sekali yang cumi panggang madu itu dalamnya tuh suka ada telurnya, ya. Ada isinya dalamnya ya. Benar, dan cumi 100 gram cumi mengandung kira-kira 1000 mg kolesterol. 100 gram segimana dok kira-kira? Satu ekor ini. Satu ekor ini udah 1000 ya? Yang ada telurnya. Ya? Yang ada telurnya ya. Jadi jangankan satu porsi, satu ekornya udah cukup. Ya, kira-kira ya. Jadi sebetulnya gini, makanan-makanan ini nih ya semuanya enak. Iya. Pasti makan kita juga makan, nggak mungkin nggak makan. Cuman harus cerdas memilih makanannya. Jadi kalau mau makan kita tahu ini kolesterol. Satu ini gigit kolesterol. aja gitu ya dok kayak ini. Kan biasanya dipotong-potong sama mereka ya, jangan satu tusuk satu ekor diembat semua ya. Dibagi-bagi, satu tuh dibagi buat 4 orang makan. Jadi kamu dapat kolesterol, aku juga dapat ya. Kemudian nanti rendang satu ini jangan dimakan sendiri dong. Bisa dibagi menjadi 2 atau 3 orang makan. Ambil dibagi-bagi dok. Ya, bagi-bagi emang. Aku biasa makan sama istri selalu bagi 2 ya biar bisa menikmati terus sambil ngobrol kan udah. Dan berbagi kolesterol ternyata ya. Ya, gitu ya. Gak susah repot tuh kalau makan dokter Sheila soalnya semuanya jadi punya kita gitu. Dia nggak makan. Iya, abis makan kan kita biasanya cuci mulut nih dok. Nah ini salah satu kue yang enak juga tuh dok, kue lapis legit. Nah tapi ini dibuatnya dari banyak ini ya dok ya, apa telur ya, kuning telur. Jadi gini, lapis legit itu kan ada macam-macam tergantung pembuatannya, bahan pembuatannya. Kalau lapis legit yang enak, biasanya dia menggunakan kuning telur 1 loyang 40 butir kuning telur. 40 butir bayangin. Ya, supaya enak banget. Dan Anda lihat suka berminyak sendiri, kalau ini kurang nih. Ini agak kurang berminyak ya. Kemudian dalamnya dia suka tambahkan dengan weisman yang enak atau mentega atau segala macam lemak-lemak lainnya ya. Jadi bisa bayangkan ini dimakan bener karena minyaknya nggak keluar ini ya. Jadi bisa dibayangkan kalau 40 butir kuning telur belon menteganya, maka satu potong ini kira-kira mengandung tadi kita hitung. Lebih dari 1 ya dok ini? Iya, lebih dari 1 butir kuning telur ya. Jadi bisa kira-kira mau 300-400 miligram. Wow. Ya, setengah aja cukup nih tadi. Dihabisin ya, dikembalikan ya. Harus bisa mengendalikan diri ya. Ya, betul sekali ya. Dok, ini kalau misalnya makanan di depan kita urut
rutin nih dok, dari yang paling banyak kolesterolnya sampai yang paling rendah dok. Ya. Itu yang mana nih dok? Silakan coba tulis dulu ya. Tulisanku jelek soalnya. Yang paling tinggi kolesterol tinggi. ternyata ada di kue ini. Aneh kan ya, langsung pada Iya, padahal kue ini yang bisa dibilang bukan gorengan, Iya. ternyata ini yang paling tinggi kolesterol dari antara semua makanan yang ada di depan kita ini sekarang. Jadi kue lapis legit adalah yang paling tinggi, juara 1. Juara 1. Jadi sebenarnya boleh makan nggak? Boleh makan nggak sebenarnya ini? Boleh, tadi Kayak cara Dr. makan Vito gitu ya, ya? makan Cukup segini aja, aja ya. setengah aja. Jangan sampai satu loyang dimakanin semua, saking Tahu diri enaknya. ya. Iya. Cukup enak kok sebenarnya ya. Enak. Rasa manis itu udah merangsang otak kita, udah bilang cukup, kamu sudah menikmati kenikmatan yang Iya. hakiki ya, gitu ya. Udah bahagia ya, udah Betul. senang. Makanya langsung senang nih saya nih. Oke, nomor 2 nih dok. Nah, ini si selanjutnya. cumi. Oh, cumi ini ya. Ya, cumi ya. Ini nomor 2 ya, Iya. nomor 2 cumi. Yang Cumi udah juga jadi tinggi sekali. lebih banyak lagi daripada yang ini ya dok ya? Betul, betul. Ini kan per 100 gram ya, jadi dia banyak banget. Nah, Oke. terus yang nomor 3 ini ada di ini nih. Oh, nomor Di 3. ayam. Ternyata ayam bumbu tepung ini nomor 3 loh. Ya, karena orang kalau makan kan nggak mungkin meninggalkan kulit. Iya. Iya. Makanya saya ini gini, ada kadang-kadang orang dengan diet tertentu tidak mau makan nasi atau karbo katanya, tapi dia makan makanan begini. Ya. Oh, yang penting makan gorengan bukan karbo, jadi biar bisa cepat kurus katanya gitu. Ya, betul. Ternyata kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak betul ya. Malah Ya. sebenarnya bisa meningkatkan berat badan juga. Kan Betul. ada kalorinya ya, minyak Betul, itu. dari minyak ya. Berikutnya apa lagi nih? Nah, ini. Rendang ya Oh dok ya, ya? ini Rendang, masih ada oke. kuning telur kita ya. Ini kuning Iya. telur. Iya, iya. Kuning telur ini dulu baru masuk rendang. Rendang itu yang kecil. Berarti ini di sini ya. Oh, Ya, gitu. ya. Kuning telur ini ternyata yang dibilang sehat juga, tapi hati-hati ya. Kuning Jadi ini kalau harus hati-hati. bisa ya direbus aja sudah supaya tidak mendapat terlalu Nah, banyak. bagaimana kalau anak-anak? Katanya anak-anak kan sebenarnya kan anak-anak itu kan dikasih telur dadar. Ya, Dan dibilang, wah kalau anak-anak mah kalau telur rendah lah nggak apa-apa. Ya, ya, Itu ya. gimana? Kalau anak-anak, selama kita tahu dia dalam masa pertumbuhan, kuning telur ini bagus sekali untuk dia. Karena dia kaya akan kolin. Nah, kolin itu bagus untuk sel otak ya. Jadi kalau buat anak, kita masih izinkan dia 1 hari 1 butir. Oke, sampai Jangan umur lebih. berapa tuh dok? Nah, biasanya sampai dia masuk ke fase akil balik ya. Biasa kalau dia sudah mulai fase ke dewasa, nah itu kita sudah mulai mengurangi. Karena kenapa? Karena dia di luar itu suka konsumsi makanan sendiri yang lebih tinggi kolesterolnya. Oke, Udah jadi bisa ini, jajan. jadi ini bukan untuk yang 17 tahun ke atas ya. Ya, hati-hati ya. Oke, yang ini. Rendang nih, rendang. Ya, Rendang nomor rendang, oke. 5. 5 ya. Nah, rendang nomor 5 ya. Nah, yang paling sehat sebetulnya adalah ikan kita ini. Ikan patin untung sekali. Masih ada makanan enak yang bisa dinikmati ya. Ada ikan patin yang dibumbu dengan jahe Ya, dan segala ya, macam ya. ini. Nah, kolesterolnya dan, paling kecil. Dan ini makanan ini kan mungkin tidak bisa kita tolak ya dok ya setiap hari. Jadi gimana nih dok cara untuk menyeimbangkannya nih dok? Ada tips-tips gak nih dok untuk masyarakat? Ada. Jadi gini, setiap kali kita makan kan kita harus makan dengan menu lengkap dan seimbang ya, gizi yang lengkap dan seimbang. Lengkap artinya harus ada karbohidrat. Karbohidrat harus ada loh ya. Yang kedua harus ada protein. Protein sumbernya 2, hewan dan nabati. Jadi kalau ada hewan, jangan hewannya sampai 2 macam. Jadi kalau mau pakai cumi ya cumi aja. Walaupun Terus, secuil tadi itu iya, ya dok ya udah tetap cukup. kan jumlahnya cukup ya, separuh. Kemudian kita ambil sumber dari nabati, tahu atau tempe gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan banyak serat. Nah, serat itu adalah salah satu siasat untuk menarik kolesterol yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, Jadi ingat harusnya ada sayuran. Iya. Dan tadi tahu diri lah intinya ya. Jadi soalnya kadang-kadang orang itu selalu nanya gini, pantangannya apa dok? Nah pantangannya apa dok? Jadi mindset dia selalu pikir bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya susah hidupnya nanti jadi Betul, ya. Nggak betul, bahagia dokter ya. betul. Kayak tadi kan kita udah menikmati ini segini udah cukup. Iya. Dan nanti makan juga yang penting kita tahu bahwa yang masuk ini adalah harus dibatasi dokter ya. Betul. Berarti cobain aja semuanya boleh tapi 1 gigit aja. 1 gigit nanggung Sela gitu ya. 1 gigit doang Iya. Pak ya, kurang rasa ya Ya, kayaknya. Kurang 2 gigit rasa, lah. ya. Dan olahraga juga jangan lupa ya dok Ya, ya. jangan lupa. Jadi pokoknya lakukan gaya hidup sehat. Makan semuanya boleh, asal kita tahu persis jumlah yang harus dimakan. Jangan kalau bilang boleh 1 loyang dimakan, kuning telur semua dimakan, ya ayam segitu dimakan, kriuk-kriuk ya bubar wis. Nah, Cari jadi dokter kalau Vito. Anda masih ingin lebih tahu lagi mengenai gaya hidup sehat, maka Anda saksikan terus Ya. Ayo Hidup Sehat tiap Senin sampai Jumat pukul 13 sampai pukul 14 ya Tersila ya. Ya, dan kalau sampai ketinggalan bisa dilihat juga resumenya di laman kami di viva.co.id. Saya Dr. Sheila Salsabila. Saya Dr. Vito Damai, Indonesia, ayo hidup sehat.